minggu-minggu gini enaknya sih pada jalan-jalan ya. Cuman kita mah motret aja. Nah, ini dia. Halo kawan-kawan Kaditkans, jumpa lagi di Kaditkans Channel. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang segitiga fotografi atau biasa disebut juga segitiga exposure dari penggabungan shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang shutter speed. Oke, shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu kecepatan si kamera mengambil gambar, mengambil foto, mengambil momen, ya kan. Jadi satuan shutter speed itu dari 1 sampai ada yang paling gede itu 1/8000 ya, ada. Kamera yang paling gede itu ada 1/8000 dan satuan shutter speed itu second. Oke, ada dua teknik cara yang bisa kita gunakan di shutter speed. Yang pertama, speed lambat. Nah, speed lambat itu apa sih? Speed lambat itu gimana caranya si kamera mengambil gambar dengan cara speed yang lambat dan hasil gambarnya bakal jadi seperti contoh yang ini. Nah, itu contoh shutter speed lambat. Shutter speed lambat itu kisaran dari ada yang sampai paling lambat itu 30 second. 30 detik itu lama banget kan. Dan ada 1 second, bahkan 1/5 second sampai 1/20 second tuh masih dikategorikan speed lambat. Nah, speed lambat itu kita gunakan dalam kondisi yang gelap. Kita bisa menggunakan shutter speed lambat. Oke. Dan shutter speed lambat itu membantu untuk mengambil cahaya semakin banyak. Itu gunanya shutter speed. Dan shutter speed yang kedua itu adalah shutter speed cepat. Shutter speed cepat itu apa sih? Shutter speed cepat itu si kamera mengambil gambar dengan cara kecepatan tinggi. Kecepatan paling tinggi di kamera itu ada sekitar 1/8000 second. Itu lama, itu cepet banget men. 1/8000 tuh asli. Itu gunanya buat ngambil momen-momen yang selalu bergerak. Dan contoh gambarnya ada seperti ini. Nah, tapi ingat, misalnya kita pakai shutter speed cepat, otomatis gambar lu akan berubah menjadi gelap. Karena apa? Karena si kamera mengambil cahaya itu sangat cepat. Dibandingkan dengan shutter speed lambat, si kamera bakal mengambil cahaya dengan cara yang lambat. Seperti kita anggap saja ini shutter speed. Oke, misalnya ini cahaya. Kita pakai shutter speed lambat. Set, banyak kan cahaya yang masuk. Coba kita pakai shutter speed cepat. Set. Nah, hasil gambar bakal jadi lebih gelap dibanding dengan shutter speed lambat. Tapi keuntungannya shutter speed cepat, lu bisa ngambil momen dengan cepat. Misalnya orang jalan, orang lari, atau motor, mobil yang sedang bergerak. Oke, itulah shutter speed. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu apa? Kedua itu aperture atau diafragma. Biasa kita sebut juga orang-orang ngomong tuh bukaan, ya kan? Bukaan itu satuannya adalah F kecil ya. Nah, apa sih diafragma itu? Apa sih bukaan itu? Apa sih aperture itu? Jadi diafragma itu adalah bukan si jendela kamera itu. Jadi ibaratnya itu aperture itu ya jendela. Di rumah lu pasti di kamar lu tuh ada jendela kan. Nah, jendela itu ada hordengnya. Misalnya cahaya dari luar, cahaya matahari itu masuk ke ruangan lu, ke ruangan kamar lu yang ada jendelanya, dan di situ ada hordengnya. Nah, hordengnya itu terbuka lebar. Nah, semakin lebar lu ngebuka hordeng lu, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, semakin kecil hordeng yang lu tutup, semakin dikit cahaya yang masuk. Oke, lu mau bikin bokeh, lu pakai f yang kecil. Kayak lensa fix itu pakai f-nya 1,8. Dan hasil gambar cahaya yang masuk itu banyak dan bokeh di belakangnya cakep bener. Makanya kalau lu mau foto dan hasilnya belakangnya itu blur, lu pakai diafragma yang bukaannya kecil, bukaan angkanya ya kecil. Dan sebaliknya, misalnya lu mau foto landscape, lu mesti pakai aperture yang angkanya angka besar.
bukaannya bukaan kecil, angka besar tuh. Yang paling besar bisa sampai 22. Dan itu bakal nyebabin gambar lu semua jadi all focus. Nggak cuman setitik fokus saja, karena semakin tinggi angka diafragma lu, semakin luas fokusnya, semakin jelas fokusnya. Jadi semua objek sini tuh fokus. Tuh, itu yang namanya aperture. Dan ada beberapa contoh aperture. Ini dia contohnya. Nah, yang ketiga itu, ini yang terakhir. Ini hal yang paling menurut gua ISO itu penting banget untuk suatu hasil gambar yang bagus. Jadi yang kita bakal bahas yaitu ISO. Yang ketiga itu ISO. Anjing. ISO itu apa sih? Oke. ISO itu misalnya ISO itu kelipatannya tuh ratusan men, bahkan ada puluhan ribu atau ada ribuan lah pokoknya. ISO itu dimulai dari angka 100 sampai 12 sampai 6400 ada, dan seterusnya sampai 12.000 sekian lah pokoknya. Nah, ISO itu kita gunakan misalnya, kita gunakan misalnya kondisi cahaya emang gelap ya, dan lu membutuhkan suatu tingkat keterangan yang lebih gitu. Lu pakai ISO yang tinggi. Tetapi semakin tinggi ISO lu, gambar itu bakal menjadi noise. Noise itu apa sih? Nah, noise itu ada bintik-bintik di kamera cuy. Lu suka lihat nggak sih gambar yang ISO-nya over? Itu gambar foto lu hasilnya tuh bakal jadi noise. Atau biasa disebut juga dengan koral sih. Batu koral. Ini koral, batu. Bentuknya bakal jadi kayak batu-batu gitulah, kecil-kecil. Nah, tapi gua anjurin sih, settingan pertama itu mendingan sih pakai setting ISO dulu. Nah, kalau kondisi kayak gini, gua lebih suka pakai ISO yang sangat rendah. Berapa? ISO 100. ISO 100 itu hasil gambar lu bakal jernih tanpa noise. Dan usahain ISO maksimal itu sampai 800. Udah, jangan lebih dari 800. Takutnya kalau ISO lebih dari 800, gambar lu bakal menjadi noise, koral gitu. Nah, kesimpulannya dari ISO adalah semakin rendah ISO lu, cahaya yang ditangkap sama kamera itu semakin dikit, tapi hasilnya tuh bakal jernih, bersih. Dan misalnya semakin tinggi ISO lu, semakin banyak cahaya yang masuk, tetapi gambar lu bakal menjadi noise. Itu dia ISO. Jahat kan ISO? Maka jangan terlalu tinggi, lu naruh ISO. Nah, itu yang namanya segitiga exposure atau biasa disebut dengan segitiga fotografi. Meliputi dari shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, dari tiga penggabungan itu, lu bakal mengerti apa yang dimaksud dengan fotografi. Misalnya, lu kalau udah paham tiga hal itu, men, udah paham tiga hal itu, lu pasti ya udah di luar kepala lah. Misalnya lu di sini, lu mesti ngatur ISO berapa sih, shutter speed berapa sih, diafragma berapa sih, ya lu udah tahu lah. Makanya sering-sering motret, oke. Dan lu tahu kan, di kamera itu ada apa namanya batasan, misalnya over atau under hasil gambar lu, dan itu di kamera tuh udah ada. Misalnya lu masih bingung, aduh gua di sini mesti pakai settingan apa ya, aduh coba deh gua atur ISO-nya sekian, diafragmanya sekian, shutter speed-nya sekian. Nah, ini over nih. Nah, kalau over berarti harus ada yang dinaikin, entah harus ada yang diturunin juga. Nah, itu dia segitiga fotografi. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih banget
yang udah mau nonton tentang segitiga fotografi atau segitiga exposure ini, intinya lu terus latihan motret, terus berkarya, jangan males pokoknya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Like, subscribe, komen, misalnya mau nanya, komen aja nggak apa-apa, gue bakal jawab kok pertanyaan-pertanyaan dari lu. Subscribe penting tuh cuy, buat ngebangun channel ini, biar gue makin semangat bikin video-video yang lain. Oke, untuk semuanya, salam motret, salam gaditkan. Itu ada lengkungannya di pinggir, nah itu namanya distorsi. Nah itu lensa wide itu bisa masuk juga di kategori lensa fisheye. Nah fisheye itu ada di 8 mm. 8 mm tuh kan gede banget, nge-wide banget. Jadi dia tuh bengkok men pinggirannya, cekung apa cembung sih? Cakung. Itu kegunaannya buat ngambil film, oke, lensa wide. Nah terus buat foto landscape juga oke banget. Dan di sini gua pengen ngasih tahu lensa 10-18 mm dari Canon. Ini harganya sekitar berapa ya? Mungkin sekarang 3,8 lah. Segitulah harganya. Ini yang seri yang baru nih, STM. STM itu apa? STM itu jadi lensa keluaran Canon terbaru yang buat ngemudahin lu buat ngatur autofocus. Jadi lu misalnya ngambil video dan autofokusnya tuh halus, nggak berisik. Itu lensa STM yang sekarang. Kalau di Nikon itu namanya apa ya? Ada juga di Nikon, tapi gue lupa. Nah material, tapi di sini kekurangan lensa ini, lensa wide yang gue punya, ini tuh kekurangannya dia bahannya tuh sama kayak lensa kit men, plastik, asli plastik banget di bahannya. Ya begini, banyak lensa plastik gini, dan harganya kan juga nggak mahal-mahal banget ya, standar lah 40 lah. Kalau lensa wide yang bagus lagi harganya bisa 8 juta. Ini makanya cari lensa yang murah tapi oke, lensa wide buat motret pemandangan. Dan sekarang kita ngebahas lensa yang kedua. Apa itu lensa yang kedua? Nah, lensa yang kedua itu lensa tele. Sering banget dipakai buat motret model. Nah, bagi lo nih yang suka motret model, terus motret sport, bisa pakai lensa tele. Nah, lensa tele itu batasannya dari berapa sampai berapa sih? Nah, lensa tele itu batasannya dari 55 mm sampai 300, 200. Pokoknya yang jauh deh, sampai ada bahkan 400, 500 mm tuh ada ya cuy. Ada kan? Ada. Nah, makanya lu suka nonton ya? Iya, lu suka nonton sport gitu, lu suka lihat nggak? Fotografernya tuh pakai lensa panjang-panjang, cuy. Nah, di sini gue pakai lensa berapa? Buset, tuh lihat panjang banget kan? Gila. Gue di sini pakai ini lensa temen gue sih. Di sini lensanya lensa Sigma. Karena budget sih, cuy. Mahal, cuy, beli lensa gitu, cuy. Kayak gini. Kita pakai lensa tele itu lensa Sigma yang kita punya. Nah, lensa Sigmanya itu kisaran 70-300. 70 aja nge-wide-nya dia nih, paling lebarnya dia 70. Lu bayangin 70 mm tuh udah tele banget. Dan ditambah 300 tuh, jadi panjang segini. Nah, ini ngemudahin kita buat ngambil dari jauh. Misalnya foto-foto candid, cocok banget nih buat lo. Foto model, ya kan? Foto sport kan nggak mungkin, lu mesti maju-maju ke pemain sepak bolanya gitu, pemain karatenya. Ya nggak mungkin dong, lu makanya harus moto dari jauh dan motretnya tuh pakai milimeter yang paling jauh. Tapi resikonya, kenapa? Semakin tinggi milimeter lu, itu bakal nyebabin gambar lu semakin shaking bro. Nah, kenapa? Getaran men. Karena kalau gambar tuh semakin close up, semakin jauh milimeter lu, kan lensa semakin panjang tuh semakin berat lensa. Asli, nggak bohong, gue mah berat banget. Nah makanya lu harus ada yang namanya monopod. Biasanya tuh ada monopod di sini nih buat lensa-lensa yang
seri L ya, lensa Canon belang-belang itu cuy, gila itu asli, harganya mahal bener. Asli itu mahal banget, makanya bagi lu yang low budget, lu bisa beli lensa-lensa Canon yang murah lah. Canon yang murah kan ada tuh 55 mili sampai 250 mili. Jadi semakin panjang lensa lu, semakin bagus juga hasil blurnya. Buat bikin bokeh oke juga men. Bisa nih bikin bokeh pakai lensa tele. Itu apa sih? Lu masih tanya-tanya lensa kit itu apa? Lensa standar. Lensa standar itu apa sih? Lu masih tanya lagi. Lensa dari bawaan kamera lu. Misalnya lu beli kamera, lu pasti dapat lensa dong. Nah, itu yang namanya lensa kit atau lensa standar. Nah, kisaran lensa kit dan lensa standar itu dari berapa mili sampai berapa mili sih? Nah, lensa kit itu dari 18 mili sampai 55 mili. Bahkan ada yang 17 sampai 50 mili. Ada dan ada 18 sampai 105 apa 135 ya, gue lupa. Pokoknya ada segitu. Itu lensa kit 2. Ini lensa kit yang pertama nih. Ini lensa kit yang paling sering kita jumpain. Lensa kit ini harganya sih ya lu beli kamera pasti lu udah dapet sama lensa ini. Nah, makanya lu nggak usah mikirin tentang lensa kit ini gunanya apa. Banyak banget gunanya, gila asli gak bohong. Gue pernah ngasih tahu kan, bisa bikin bokeh pakai lensa ini cuy. Asli, ini lensa gokil. Lu bayangin lensa yang gratisan dari kamera lu bisa dapet bokeh dari lensa kit ini. Dan lu bisa motret landscape juga bisa pakai ini. Bikin movie juga bisa pakai ini, video. Nah, apalagi ya lensa ini banyak kegunaannya. Lensa kit itu kenapa disebut lensa kit itu? Karena ya lensa ini sesuai apa yang kita lihat. Misalnya gue ngeliat kayak gini, ya sama kayak mata kita gitu ya kan. Ini lensa emang lensa mantap jiwa dah, gila mantap jiwa cuy, asli. Kegunaannya itu, lu taruh di 18 mili bisa jadi wide. Asli, bisa jadi wide. Dan terus lu taruh di 55 mili bisa jadi close up, men. Bisa bikin bokeh belakangnya dan bisa bikin makro juga lu. Nah, lu bisa nih. Ntar gue bikin dah caranya foto makro pakai lensa kit gimana. Makanya lu jangan minder lah cuma punya lensa kit doang. Gue awalnya juga cuma punya lensa kit doang, tapi hasil fotonya tuh bermacam-macam ragam lu bisa hasilin dari lensa kit ini. Oke. Dan lensa yang terakhir itu, lensa yang kecil banget, yoi kecil banget asli. Ini lensa fix. Dan di sini gue kan salah motret. Iya. Wah, gila. Beginilah kalau motret sendirian, kamera banyak, lensa banyak. Saya nggak, Dik? Halo kawan-kawan Kaditkans, jumpa lagi di Kaditkans Channel. Sekarang gue lagi ada di Taman Potret lagi aja. Ya, ini Taman Potret, tapi yang di seberangnya Taman Potret ya. Namanya taman apa ya? Taman Life. Nah, pokoknya seberangnya Taman Potret. Nah, jadi di sini kita bakal ngapain? Kita bakal ngebahas tentang dua lensa ini. Lebih bokeh mana sih? Lensa tele atau lensa fix? Banyak tuh yang nanya kan, Bang, kira-kira gue beli lensa tele apa fix ya? Nah, kita bakal ngebahas nih satu-satu. Kita bakal ngebahas tentang lensa tele, kita bakal ngebahas tentang lensa fix. Oke. Pertama kita bakal ngebahas tentang lensa apa dulu? Lensa kecil dulu, lensa imut-imut ini. Lensa ini adalah lensa fix, oke? Lensa fix yang gue punya itu adalah 50 mm. 50 mm itu
Dan F-nya sekitar 1,8. Emang F-nya 1,8. Nah, harganya, tahu harganya berapa? Harganya itu sekitar 1,2 sekian lah, atau bisa ada tergantung tokonya, bisa sampai 1,5 juga ada. Nah, uniknya lensa ini kecil banget, ringan. Oh, ringan. Wis, jatuh bahaya nih. Lensanya ringan dan F-nya gede. Nah, F gede itu untuk apa? F gede itu untuk bikin belakang lu tuh blur. Itu focal length-nya 50 mm. Enak banget sih, ringan. Ini tuh cocok di dalam ruangan, cocok banget buat bikin bokeh, bikin cahaya yang semakin banyak masuk lewat lensa ini karena F-nya tuh F kecil dan simple lah. Pokoknya asik pakai lensa kecil-kecil nih. Gue bilang apa? Kecil-kecil pedes nih. Cabai rawit, men. Satu lagi itu, nah ini dia nih, ini lensa tele nih. Di sini lensa tele yang ada, lensa tele USM 70 200 mm. Jadi paling lebarnya itu 70 dan paling besarnya 200 mm. Di sini dia punya F sekitar 4, paling kecil ya, F-nya 4. Oke. Tahu nggak ini harganya kenapa? Tahu nggak ini harganya berapa? Ini harganya 9 juta sekian, men, barunya. Lu bayangin, dibandingin sama lensa fix, lu bisa beli berapa banyak lensa fix? Banyak, lu bisa beli 8, bisa beli 7 lensa fix. Satu lensa ini sebanding dengan 7 lensa fix. Gila, banyak banget kan? Bisa lu jual-jualin lagi. Nah, emang sih tergantung selera. Kalian lebih suka pakai lensa tele atau lensa fix. Tapi lensa tele ini kenapa bisa mahal? Karena materialnya bagus dibanding dengan lensa fix ini. Gitu, lensa fix ini tuh plastik, masih plastik. Nah, ini udah agak berat nih. Mantep deh, woy. Cuman ya resikonya apa? Harganya mahal. Terus berat. Lu taruh nih di kamera, dipasang di kamera, leher lu bisa putus, men, berat banget. Terserah kalian, mau kalian pilih mana? Lensa tele atau lensa fix? Lensa fix atau lensa tele? Pilih mana? Selera kalian. Kalau gue nih, jujur pribadi, gue lebih suka lensa ini, lensa fix. Cuma resikonya itu, lu nggak bisa zoom in zoom out. Kalau ini bisa lu zoom in zoom out. Ini buat ngambil candid cocok, men. Dari jauh, misalnya gue di sini, orangnya di sana jauh, bisa gue ambil tanpa si orang itu tahu. Tapi tergantung budget kan, gue bilang. Lu punya budget berapa, ya lu beli sesuai budget lo. Lu nggak cukup buat beli lensa tele, lensa fix aja udah bagus kok. Tapi lu kalau mau tetap mau pakai lensa tele, lensa Sigma aja bagus kok, ya nggak lah. Nah, gitu aja sih. Langsung aja kita coba satu persatu ya hasilnya. Lebih bokeh mana sih? Tapi gue lebih apa ya? Lebih demen sama fix, simple. Oke, langsung aja kita potret. Oke, kawan-kawan Kaditkans, kita sekarang langsung aja kita coba dua lensa ini, lensa fix sama lensa tele. Oke, pertama pakai lensa fix dulu, kita cari dulu modelnya. Ini ada nih, hijab lucu sih. Halo, assalamualaikum. Siapa namanya? Salsa. Salsa, Febri, yoga. Ini Salsa nganggur gak? Lagi waktu kosong kan? Jadi kita mau fotoin kamu di sini sih. Gak apa-apa ya? Oke, langsung aja kita fotoin. Oh, kacamata dibuka. Bagus, siap. Mantap. Coba ya, 1, 2, 3. Uniknya tuh pakai lensa fix. Kenapa ya? Uniknya bokehnya mantep, men, 1,8 dibanding sama lensa tele. Tapi kelemahannya, lu tahu, dia tuh cuma ada di titik 50 mm. Jadi misalnya kalau gambarnya objeknya terlalu jauh, lu mesti ngedeketin si objeknya gitu, nggak bisa di zoom in zoom out. Matahari guys. Itu modelnya menahan ketawa, men. Kenapa, Salsa? Oh, ya. Agak kesini dikit. Iya.
Jangan mek-mek. Oke. Nah, boleh. Boh, mantap, parah. Tahan 1, 2, 3. Jurusannya apa, Salsa? Aku ilmu komunikasi. Oh, temennya? Sama, itu aku sekelas sama dia. Jurnalistik. Masih penjurusannya nanti sih semester 5. Maunya masuk kemana? Pengennya sih jurnalistik. Kenapa? Capek tau? Udah, demen aja kerja lapangan gitu. Oh, dia berarti Kenapa nggak jadi pemain bola? pemain bola. Goblok. Ya ketawa juga. Jadi pemain bola. Tapi kan itu kerja lapangan. Iya, di lapangan main bola. Kamu jadi wasit. Maaf ya. Goblok lu ya. Ayo, Suprajim ya Allah. Nih hijab nih. Oh, munduran Pak. Ya gini resikonya kalau pakai lensa fix, lu yang harus mundur, maju mundur. Oke, tahan 1, 2, 3. Sekarang pakai lensa tele. Wow, lensa tele keren kan? Mahal nih. Berapa ya kira-kira harganya? Mahal dah pokoknya. Ini lensa tele ultrasonic 70-200. Oke. USM, right? USM ini. Wah, karena kita pakai lensa tele, ISO-nya kita naikin, ya. Oke, tahan ya, Salsa. 1, 2, 3. Nah, kita pindah lagi. Mau bikin video klip, Mas ya? Iya. Keren. Lanjut. Mau dong jadi modelnya. Gimana ya? Awan tuh. Iya, mohon ya. Hilal baru datang men, parah banget tuh. Dia udah parah, udah sama Kadit kan, udah parah banget. Gue sekarang sama si Ardi. Si Ardi sih. Puter kamera. Satu, 2, 3. Coba gaya lapangan, gimana gaya lapangan? Iya. Nah, sebenarnya sama aja sih asik bokehnya, cuman gue lebih prepare ke lensa fix soalnya dia lebih kecil, nggak berat kayak gini lensa tele gitu kan. Tuh cakep nih, ya nggak sih? Nggak bisa deh. Oh, cakep kan? Lu lihat sadis. Warna-warna nih. Iyalah, Canon USM. Coba yang ini lihat. Ya apa anjing Sigma deh. Ini Sigma, iya Sigma belang. belang. Pakai ini juga ya. Belang jamur. Oke, siapa? Salsa. Makasih banyak udah mau ngebantuin di Kadit Kans. Febri, makasih banyak udah mau ngebantuin di Kadit Kans. Oke, langsung aja gue ngomong ini terakhir. Intinya sih, ini lensa emang mahal harganya men, mahal. Nggak tahu kenapa mahal ya. Emang bagus sih, bagus, ultrasonic gini. Dibanding sama Sigma men, jauh harganya. Ini 70-300 padahal, cuman ini 70-200. Tapi kalau emang kalian nggak punya budget ya beli yang ini aja. Tapi kalau kalian punya duit lebih beli yang ini, cuman agak berat lensa tele. Nah, kalau lensa fix, mana sih lensa fixnya? Aduh, ini lensa fix. Ini murah, cuman sekitar 1,5 lah. 1,2 ya sekarang. Terus pokoknya segitulah, ini murah. Dibandingin sama ini tuh, mahalan ini. Makanya, kenapa gue lebih suka sih pakai lensa fix buat foto bokeh, blur. Karena F-nya juga F kecil ya kan, bisa 1,8, 1,4, 1,2. Oke deh, gitu aja. Terserah kalian mau milih mana, bagusan mana, lensa fix atau lensa tele. Tapi gue lebih suka ini, walaupun ini lebih mahal. Mahal-mahal bukan berarti oke, tapi oke sih. Mahal bukan berarti oke, tapi oke sih. Apaan sih? Oke gitu aja. Oke intinya
terserah lu mau milih mana sesuai budget lu aja, pilih yang mana lensa. Intinya semua lensa ini bagus. Oke, salam motret, salam Kadit Kan. Gua nggak sana apa kabar. Gila, jalan-jalan lagi. Halo kawan-kawan Kadit Kan, jumpa lagi di Kadit Kan Channel. Sekarang gue mau potret pakai kamera Canon EOS 700D. Mau potret apa? Gue mau mencoba ngatur warna di sini. Ya, color style. Apa namanya? Picture style. Oh, color style. Gue sama temen gue, dia juga YouTuber juga, dan ada subscriber gue juga di sini. Halo. Oke. Ikutin aja gimana cara motretnya. Nah, di sini kalian bisa ngatur jadi gini ya. Ke menu kayak gini seperti biasa, terus pencet key. Nah, ini yang gambar ini ya, yang S. Ada banyak pilihannya di sini. Ada auto, ada S, ada P, ada L, ada N, ada F, ada M, dan settingan kalian sendiri bisa diatur di sini. Nah, yang pertama kita set di A. Kayak gimana gambar yang A? Kita coba. Di, ada yang motret-motret, kita samperin aja. Wah, gila, lagi pada motret nih. Kita recokin. Gue gabung ya. Oke, gabung. Silakan. Udah ada modelnya. Langsung setting aja. Settingan seperti biasa segitiga exposure ya. Cuman kita mainin di color style aja, apa picture style, oke? Nah, kita udah dapat settingan. Wait, kamu fokus. Ini nih yang A nih. Kita coba yang lain ya, kita ganti ke S, coba kita ke S ya. Wait, kamu fokus. Iya parah. Gue pakai lensa standar ya, 1855. Ayo, di mana lagi? Duduk, coba boleh. Dari tadi kita foto-fotoin doang, tapi kita nggak kenalan sama ceweknya. Siapa nih namanya? Sri. Yoga. Boleh foto-foto ya? Boleh. Oke, ayo kita lanjut. Duduk situ, Sri. Apa? Oke, ini lens sakit. 1, 2, 3. Wedew. Di sini kalian bisa lihat perbedaan ya. Perbedaan warnanya. Ini kan yang S ya tadi. Nah, ini yang apa sih tadi? A, auto. Tuh agak sedikit beda kan warna-warnanya. Jadi nggak cuma cewek ya kita foto, tapi cowok. Lihat, wih, gila, celananya udah robek-robek. Wih, gila, kayak anak STM. Satu, 2, 3. Perbedaannya karena kita pakai lensa kit, jadi ini hijaunya tuh lebih kayak apa ya, kan beda nih kan hijaunya. Nah, kalau ini hijaunya tuh keluar banget sih, asli keren. Kita ganti lagi kan tadi udah P, kita ganti lagi ke L. Wow, L, landscape tulisannya. Nanti buat foto-foto landscape. Lagi nungguin modelnya ganti baju ya. Katanya dia mau ganti jaket. Kita foto-foto aja apa yang ada di sekitar sini. Jadi kalau
apa namanya? L itu dia warnanya lebih keluar. Nah, jadi kalau kalian suka nanya nih, "Bang, kok gambar Canon gua tuh nggak keluar ya warnanya?" Kalian ganti L aja biar lebih apa tuh, kok lebih saturasi lebih keluar ya kan. Tuh. Gue udah fotoin beberapa, cakep kan? Nah itu kan tadi udah L, kita ganti ke N. Wah ini N nih, orang bertanya-tanya, N itu apa? Netral. Jadi netral aja gitu, nggak terlalu, ya netral lah, gila sih. Cinta memang gila. Udah tiga. Tuh kalau apa namanya, kalau N tuh warnanya agak soft ya dibandingin sama yang ini, yang L agak lebih keluar warnanya. Ada monochrome. F tuh sama aja, sama kayak itu, F tuh sama aja kayak N juga ya, soft juga. Dan ini monochrome bagi kalian yang mau motret black and white. Nah kalau black and white kan jadi gitu kan. Oh. Nah, jadi itu ada beberapa contoh picture style yang kalian bisa pilih. Tapi kalian bisa ngatur sendiri picture style yang kalian mau gunain. Oke, khusus untuk pengguna Canon ya. Di Nikon juga ada, cuman namanya beda. Kalian bisa pakai di yang nomor 1 ya, picture style ya. Dan klik info detail pokoknya. Nah, di sini kalian bisa atur sendiri. Ini sharpness-nya berapa. Kalau gua bisa begini. Yang gua suka nih ya, bocoran gua kalau selalu bikin video sama foto, gua selalu bikin kayak begini. Saturation kosong dan color tone juga kosong. Lihat. Kayak gitu. Semua dipentokin ke kiri semua. Dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Ayo kita fotoin lagi. Bagus kan warnanya? Nah, kalian bisa lihat warnanya beda kan sama yang tadi. Tuh, dia lebih warna tuh enak banget dah dibanding sama yang tuh. Kalau ini kan kayak biasa ya gitu kan. Nih. Jadi kalian bisa ngatur sendiri. Gitu caranya. Tuh kan. Nah, kita udah ngelihat modelnya nih, keren banget, lihat bajunya ya kan. Udah ganti cuy, gila. Baju udah kayak sama apa di? Daun. Kayak bunglon dia. Ayo. Push. Wih, keren coy, sepatu merah. Cakep, 1 2 3. Wih, gila. Lagi. Yuk, 1 2 3. Oke, lagi. 1 2 3. Oke. Wah gila, kita ketemu sama anak-anak pang Tangerang anjir. Bang, thank you bang. Oke. Thank you bang anjir. Thank you bang. Cakep. Gue masukin YouTube ya. Cakep. Dia jago banget posenya cuy, asli. Kayaknya emang biasa difoto nih orang. Model. Iya. Kayak cukup ya di. Nah, sini. Kalian bisa lihat kan? Wait. Oke, warnanya tuh. Bisa lihat soft. Ini yang gue biasa pakai untuk foto orang atau buat video. Jadi intinya tuh kalau kalian mau ngatur sendiri, di sini juga ada preset lain. Misalnya kalian mau ngatur di mana apa namanya? Apapun itu, saturasinya atau sharpness-nya, kontras,
color tone kalian bisa atur sendiri min plusnya, terserah kalian mau plus atau min, terserah kalian. Itu kan namanya apa ya, selera kalian kan. Pokoknya itu aja yang mau gue kasih tahu ke kalian. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih banyak buat lu Di. Jangan lupa subscribe channelnya Adi. Adi juga tuh subscriber. Adi juga tuh YouTuber, dia biasa main teng neng 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 neng, bukan kuda lumping, piano. Keren banget deh lagu-lagunya. Gue mau belajar banyak sama si Adi. Pokoknya terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah nonton dan yang udah ngedukung channel ini. Tungguin lagi video selanjutnya, oke? Salam motret, salam pendidikan.